kita lanjut sekarang pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Dari pembelajaran yang kedua ya, kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Semalam kita sudah belajar tentang makhluk hidup, ciri-cirinya dan perkembangannya. Ya. Nah, sekarang makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, sedangkan cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Dapat kamu perhatikan ya nak ya. Tumbuhan juga dapat bergerak karena tumbuhan termasuk makhluk hidup dan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Ya nak, tumbuhan itu juga dapat bergerak. Ya, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Lalu carilah informasi pada buku atau kamu bisa minta bantuan orang tua atau kakak ya nak ya. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Ya nak, itulah tadi dikatakan dari cahaya matahari atau proses fotosintesis. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Alat pernapasan pada hewan selain insang adalah paru-paru, trakea, dan kulit. Misalnya, paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, serangga dengan trakea, dan cacing tanah bernapas dengan kulit. Ya nak, setiap alat pernapasan pada hewan itu berbeda-beda. Ya, sedangkan makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Ya, contohnya seperti kita manusia. Coba kamu ingat-ingat lagi waktu kamu masih bayi nak. Tentu tinggi dan berat badan kamu itu berbeda. Ya, itulah yang dikatakan dengan pertumbuhan. Bertambah tinggi dan berat badan kamu. Ya kan? Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Tentu, ya, karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, besar, dan berat badan kamu. Itulah yang dikatakan dengan ciri-ciri makhluk hidup, dapat bertumbuh dan berkembang. Lalu pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Dapat kamu ceritakan hasil pengamatan kamu ya anak-anak? Nah, sekarang Miss Rina mau bertanya, siapa yang pernah memiliki hewan peliharaan di rumah? Tentu kamu tahu ya nak bagaimana perkembangan daripada hewan peliharaan kamu. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambah besar, berat, dan tinggi. Misalnya pertumbuhan ayam, dimulai telur yang dierami induk ayam dan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa yang menyerupai induknya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya nak, sekarang coba kamu perhatikan tabel berikut ini. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Kamu buatlah nak nama makhluk hidup. Dia berkembang biaknya bagaimana? Melahirkan atau bertelur? Contohnya bisa kamu buat seperti ini. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Emas, burung, dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur.
Ya, bisa dipahami anak-anak. Nanti kamu bisa cari contoh yang lain. Ya, seperti ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya kan, Nak? Pahami anak-anak sampai di sini bagaimana perkembangan daripada setiap makhluk hidup. Ya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Dapat kamu lihat contohnya, Nak ya. Tumbuhan membutuhkan air, sedangkan kuda, hewan membutuhkan tumbuhan. Sedangkan manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau disebut juga dengan produsen. Lalu tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan itulah disebut dengan fotosintesis, ya Nak, dari cahaya matahari. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Itulah kita menghirup udara dari tumbuhan. Makanya tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Ya Nak ya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ya, inilah dia Nak, kepekaan terhadap suatu rangsangan. Seperti putri malu, pernah kamu sentuh kan Nak? Jika disentuh dia akan menguncup. Oke? Paham ya Nak? Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ya, yang pertama tadi bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Ada kata berkembang biak, bernapas, makanan, bergerak, dan tumbuh. Contoh kalimat dari kata berkembang biak, kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Makhluk hidup memerlukan makanan. Nanti kamu buat selanjutnya ya Nak ya. Oke Nak, demikian materi pembelajaran kita untuk hari ini. Paham ya untuk mengerjakan tugasnya? Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Ingat tulisannya diperbaiki dan tulis dengan rapi. Oke Nak, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Semangat, Tuhan memberkati.